Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Arman Widodo, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Sistem Informasi, dengan nomor induk mahasiswa 200100101097. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jenis-jenis cybercrime, cara penanggulangan, pencegahannya, serta kaitannya dengan Undang-Undang ITE. Presentasi ini sebagai bahan ujian akhir semester untuk mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi pada semester 8. Baik, kita mulai. Jenis-jenis cybercrime, cara penanggulangan, pencegahannya, serta kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Arman Widodo dengan NIM 200100101097 untuk mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi pada semester 8. Untuk yang pertama adalah ransomware, salah satu jenis virus malware yang menyerang perangkat dengan sistem enkripsi file. Akibatnya data tidak dibaca oleh komputer ataupun laptop yang sedang digunakan. Virus ini dapat dihilangkan selama ada kode enkripsi, namun cara untuk mendapatkan kode harus membayar uang tebusan terlebih dahulu. Dua jenis ransomware antara lagi yang pertama locker, virus ini tidak bekerja dengan cara mengenkripsi data milik korban, namun mengunci akses ke perangkat sehingga Anda jika tidak masuk ke perangkat dengan cara yang biasa dilakukan. Yang kedua adalah encrypting, virus yang mengencrypsi data dengan cara enkripsi. Virus mulai menukar kunci dengan kontrol server dan komen. Kunci enkripsi dimanfaatkan untuk mengacaukan semua file yang ada di perangkat. Cara penanggulangan dari ransomware sendiri adalah jika sudah terinfeksi, seringkali sangat sulit untuk memulihkan data tanpa membayar tebusan. Tapi tidak dianjurkan untuk membayar tebusan karena tidak menjamin pemulihan data dan malah dapat memicu serangan lebih lanjut. Pihak berwenang dapat dilibatkan untuk membantu menyelidiki dan menangkap para pelaku. Dengan untuk cara pencegahannya, memastikan sistem keamanan yang kuat dengan update terbaru, penggunaan firewall, antivirus, hindari website tanpa HTTPS, jangan unduh file dan situs ilegal, jangan klik tautan mencurigakan, dan backup data secara reguler untuk menghindari kerugian data jika terjadi serangan ransomware. Penggunaan teknologi yang aman dan kesadaran pengguna tentang potensi ancaman ini juga penting untuk mengurangi risiko. Kaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pembuatan, penyebaran, atau penggunaan ransomware yang tidak sah dapat dijerat dengan pasal 32 dan pasal 46A Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan atau mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Yang kedua adalah malware, singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya. Perangkat lunak yang bekerja dengan memasuki komputer tanpa perizinan serta dapat menyebabkan kerusakan pada sistem, server, dan jaringan komputer. Malware dapat melakukan pencurian data dan informasi yang tersimpan dalam komputer serta menjadi pintu belakang masuknya hacker. Jenis-jenis malware adalah virus, adware, trojan, worm, botnet, dan ransomware. Dampak serangan malware pada perangkat komputer adalah dapat memperlambat sistem komputer, kerusakan data dan dokumen, kendala pada aplikasi di dalamnya, sistem tidak dapat dibuka, dan perubahan data menjadi virus. Penanggulangan, pencegahan, dan kaitan dengan Undang-Undang ITE adalah penanggulangannya sendiri adalah menggunakan perangkat lunak keamanan seperti Acronis Cyber Protection dan Firewall untuk mendeteksi dan membersihkan malware dari sistem yang terinfeksi, hapus program dan data sementara, perbarui sistem serta cadangkan data. Yang kedua adalah tentang pencegahannya, selalu perbarui perangkat lunak keamanan, hindari mengunduh file dari sumber yang tidak dipercaya, dan jangan membuka lampiran atau tautan dari email yang mencurigakan. Sedangkan kaitan dengan Undang-Undang ITE, aksi pembuatan, penyebaran, dan penggunaan malware yang merugikan orang lain dapat dikenai pasal 30, pasal 31, pasal 32, dan pasal 46A Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga adalah cybercrime, yang ketiga adalah phishing. Phishing adalah serangan dunia maya menggunakan email palsu sebagai senjata.
Tujuannya adalah untuk mengelabui penerima email agar percaya bahwa pesan tersebut adalah sesuatu yang mereka inginkan atau butuhkan. Sebagai contoh, permintaan dari bank misalnya, atau catatan dari seseorang di perusahaan mereka tujuan untuk mengklik tautan atau mengunduh lampiran dalam email tersebut. Phishing diambil dari kata ikan yang dianalogikan adalah memancing yang melempar umpan atau email phishing dan berharap kita memakan umpan tersebut. Penanggulangan dari phishing sendiri, jika telah menjadi korban phishing, segera ubah kata sandi dan laporkan insiden kepada pihak yang berwenang atau penyedia layanan terkait untuk tindakan lebih lanjut. Sedangkan untuk pencegahannya sendiri, menjaga keamanan email dan media sosial, melindungi perangkat dengan mengaktifkan pengaturan keamanan dan privasi browser untuk memblokir phishing. Hindari mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Periksa URL sebelum masukkan informasi sensitif dan pastikan selalu menggunakan situs web resmi dan aman saat memasukkan data pribadi. Edukasi dan kesadaran tentang teknik phishing juga sangat penting. Kaitan dengan Undang-Undang ITE, aksi phishing termasuk dalam tindakan penipuan dan atau penggelapan yang dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 37B, ulangi 378, pasal 372, dan pasal 55 Undang-Undang ITE. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat adalah untuk cybercrime spoofing. Spoofing ini adalah aksi penipuan yang dilakukan secara online melalui berbagai saluran internet dan komunikasi seperti email, website, SMS, bahkan alamat IP. Pelaku spoofing biasanya menyamar sebagai orang atau organisasi terkenal untuk mengelabui Anda. Teknik manipulasi identitas atau alamat sumber untuk menyembunyikan asal suatu komunikasi atau membuatnya tampak berasal dari sumber yang berbeda. Jenis spoofing yaitu spoofing email, caller ID, website, IP, ARP, server DNS, dan GPS. Untuk penanggulangan spoofing sendiri, dalam beberapa kasus spoofing sulit untuk mencegahnya karena teknik ini bisa sangat rumit. Namun sistem keamanan dan perangkat lunak yang canggih dapat membantu mendeteksi tanda-tanda spoofing. Dengan untuk pencegahannya, gunakan SSL, lakukan enkripsi dan autentikasi, lindungi email, waspada pada saat mengklik tautan, gunakan teknologi pengenal pemanggil yang sah, dan pertahankan sistem keamanan terkini untuk mengurangi risiko spoofing. Sedangkan kaitan untuk Undang-Undang ITE, spoofing bisa tergolong sebagai aksi penipuan dengan mengelabui identitas pihak lain dan bisa dikenai sanksi sesuai pasal 378, pasal 372, dan pasal 55 Undang-Undang ITE. Selanjutnya adalah cryptojacking. Ancaman pembajakan yang bertujuan untuk menambang cryptocurrency secara ilegal dengan cara menyematkan sejumlah resource berbahaya pada perangkat. Biasanya hacker akan membajak segala jenis sistem yang memiliki celah kerentanan seperti server, desktop, infrastruktur cloud, dan yang lain sebagainya. Targetnya pun beragam, sebut saja konsumen individu, perusahaan, hingga sistem kontrol industri. Jenis-jenis cryptojacking yang pertama adalah cryptojacking berbasis file, bertujuan untuk mengakses infrastruktur hardware komputer dengan memanfaatkan email. Yang kedua adalah cryptojacking berbasis browser dengan kemampuan bahasa pemrograman yang handal. Hacker mampu membuat skrip cryptojacking yang disematkan secara langsung pada suatu website yang diakses lewat browser. Kemudian penanggulangannya ialah identifikasi aplikasi atau skrip berbahaya menyebabkan cryptojacking dan hapus dari sistem. Untuk pencegahannya ialah menonaktifkan JavaScript, gunakan antivirus, adblocker, firewall, dan hindari email phishing. Kemudian kaitan dengan Undang-Undang ITE, cryptojacking dapat masuk dalam kategori tindakan merusak sistem komputer dan dikenai sanksi sesuai pasal 32, pasal 36 Undang-Undang ITE. Yang keenam adalah hacking. Hacking sendiri merupakan aksi meretas atau mengakses sistem komputer, jaringan, dan atau perangkat lain secara ilegal dengan tujuan mendapatkan akses, mengubah, atau mencuri data tanpa izin. Untuk penanggulangan hacking sendiri ialah dengan identifikasi titik masuk para peretas dan
amankan sistem agar tidak terjadi peretasan lebih lanjut. Untuk pencegahannya sendiri, kita sarankan menggunakan kombinasi yang kuat dari kata sandi, enkripsi data, firewall, dan sistem keamanan lainnya. Update perangkat lunak secara teratur untuk mengurangi celah keamanan. Dengan kaitan dengan Undang-Undang ITE, tindakan hacking adalah peretasan dan dapat dijerat dengan pasal 30, pasal 31, dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Yang ketujuh adalah pencurian identitas atau identity thief. Peniru identitas di mana seorang merasa tidak mampu menjadi dirinya sendiri hingga dia ingin menjadi orang lain yang diidolakan atau mencuri identitas yang lain untuk meraih keuntungan pribadi. Pencuri identitas, keuntungan identitas, tindakan mencuri dan menggunakan informasi pribadi seorang seperti nama, tanggal lahir, nomor identitas, dan informasi keuangan tanpa izin untuk melakukan penipuan atau kejahatan lainnya. Cara penanggulangannya yaitu jika menjadi korban, segera laporkan ke pihak berwenang dan menyedia layanan terkait untuk membantu mengatasi dan menyelidiki pelaku. Dengan untuk pencegahannya, lindungi data pribadi Anda dengan tidak membagikan informasi sensitif secara sembarangan dan selalu waspada terhadap tanda-tanda aktivitas mencurigakan yang dapat menandakan adanya pencurian identitas. Dengan untuk kaitannya dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE mengatur bahwa tindakan pencurian identitas dihukum sesuai dengan pasal 30, pasal 31, dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Selanjutnya, cybercrime yang ke-8 yaitu tentang sniffing. Definisi sniffing sendiri merupakan teknik digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis data suatu jaringan komputer. Teknik ini digunakan untuk mengintersepsi dan merekam lalu lintas data yang melewati jaringan. Biasanya untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi atau data kartu kredit. Tipe serangan sniffing adalah ARP spoofing, DHCP spoofing, DNS spoofing, MAC spoofing, dan man in the middle. Untuk penanggulangan dari spoofing sendiri bisa menggunakan antivirus, VPN, enkripsi, dan firewall, menjaga keamanan jaringan sistem operasi dan aplikasi, mengatur hak akses, melakukan pengecekan berkala, dan batasi penggunaan USB. Sedangkan untuk pencegahannya sendiri menggunakan enkripsi, firewall, dan antivirus, membatasi akses jaringan, memantau traffic jaringan, dan melakukan update sistem. Kaitan dengan Undang-Undang ITE, tindakan sniffing yang bertujuan mencuri data pribadi orang lain dapat dikenai pasal 32 dan pasal 30 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan atau meretas sistem komputer orang lain. Selanjutnya yang cybercrime yang 9 adalah cross-site scripting atau XSS. Definisinya adalah eksploitasi keamanan di mana penyerang menempatkan malicious client end code ke halaman web. Serangan yang memanfaatkan ketentuan pada situs web dengan menyisipkan kode script berbahaya ke dalam halaman web yang akan dilihat oleh pengguna lain. Serangan ini sudah cukup sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan kebanyakan serangan ini menyerang website-website besar. Jenis serangan XSS yang pertama adalah persistent XSS atau store, adalah jenis yang paling rusak dari segala jenis XSS yang lainnya. Dalam persistent XSS, script tersebut akan disimpan secara permanen di server target, seperti database, forum pesan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah non-persistent XSS adalah serangan yang bekerja dengan menyisipkan kode di URL. Cara pencegahannya adalah dengan menggunakan metode enkripsi data, hindari menyimpan data sensitif di sisi klien atau client side, dan lakukan validasi input dengan cara dengan cermat untuk mencegah potensi serangan XSS. Dengan untuk penanggulangannya sendiri, kita bisa meriksa kode sumber situs web secara teratur dan memastikan bahwa semua input dari pengguna diolah dengan benar untuk menghindari celah XSS. Jika ada indikasi XSS, segera perbaiki kerentanannya. Dengan kaitan dengan Undang-Undang ITE, tindakan serangan dengan memanfaatkan XSS dapat dikenai pasal 32 dan pasal 46A Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik dan atau pengambilan kerugian bagi pihak lain. Cybercrime yang ke-10 adalah cyberterrorism. Definisinya adalah tindakan menggunakan teknologi informasi dan internet untuk melakukan serangan terhadap infrastruktur kritis, sistem komputer pemerintah, dan tujuan lainnya dengan tujuan menyebabkan ketakutan, kepanikan,
atau kerusakan besar secara sosial ataupun politik. Penanggulangan dari cyber terrorism, pihak berwenang dan tim keamanan cyber harus bekerja sama untuk mendeteksi dan menanggulangi serangan secara mungkin. Dengan untuk pencegahannya, kita dapat melakukan penguatan keamanan sistem infrastruktur kritis dan kerjasama antar lembaga untuk berbagi informasi tentang ancaman keamanan cyber. Kaitan dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE mengandung ketentuan tentang cyber terorisme dalam pasal 30A, di mana tindakan yang dianggap sebagai ancaman terhadap integritas sistem dan kestabilan negara dapat dikenai sanksi pidana. Cybercrime yang ke-11 adalah cyberbullying. Pengertiannya adalah penyalahgunaan internet untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, dan mengejek orang lain. Tidak seperti bullying fisik maupun verbal, bentuk bullying ini tidak membutuhkan pertemuan tatap muka dan tanpa melibatkan kekuatan fisik. Penyebab cyberbullying sendiri biasanya adalah karena kurang empati, tidak takut tertangkap, tidak melihat reaksi korban, dan ingin mendapatkan perhatian. Dampaknya sendiri adalah dapat merugikan mental, berdampak buruk pada kesehatan emosional dan fisik. Untuk penanggulangannya, jika seseorang menjadi korban cyberbullying, penting untuk segera melaporkan perilaku tersebut ke pihak yang berwenang atau penyedia platform media sosial untuk langkah penanganan lebih lanjut. Hindari melakukan balasan yang serupa karena dapat memperburuk situasi dan melibatkan lebih banyak orang. Pendidikan dan kesadaran tentang cyberbullying menjadi kunci dalam mencegahnya. Masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, harus diberi pemahaman tentang bahaya dan dampak negatif dari perilaku tersebut. Penting juga untuk mengajarkan tentang etika digital dan pentingnya mengobrol, menghormati orang lain dalam ruang cyber. Dalam konteks Undang-Undang ITE Indonesia, cyberbullying dapat masuk dalam kategori tindakan yang mengakibatkan permusuhan, kebencian, atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, atau tidak sadar dan mengakibatkan rasa takut atau tekanan psikologis terhadap orang lain. Tindakan ini dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE dan teks. Dan cybercrime yang terakhir adalah cyberstalking. Merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menguntit, mengikuti, atau mengawasi orang lain secara online. Pelaku cyberstalking biasanya menggunakan media sosial, email, atau komunikasi elektronik lainnya untuk mengirim pesan yang mengancam, melecehkan, dan menakuti korban. Tujuan dari cyberstalking bisa beragam, termasuk mengintimidasi, mencemarkan nama baik, dan menyebabkan ketakutan pada korban. Penanggulangan dari cyberstalking sendiri adalah jika seseorang menjadi korban cyberstalking, segera laporkan perilaku tersebut ke pihak yang berwenang dan menyediakan platform media sosial agar ditindaklanjuti. Selalu simpan bukti-bukti perilaku cyberstalking seperti tanggapan layar pesan atau aktivitas yang mencurigakan untuk mendukung penyelidikan. Jangan untuk tindakan pencegahnya dengan berhati-hati dengan informasi pribadi yang diposting secara online. Batasi akses informasi pribadi Anda hanya kepada orang yang Anda percaya. Selalu perbarui pengaturan privasi media sosial dan pastikan hanya orang-orang yang Anda kenal dan percaya dapat melihat informasi pribadi tersebut. Dalam konteks Undang-Undang ITE Indonesia, tindakan cyberstalking dapat masuk dalam kategori perbuatan yang mengancam atau melecehkan orang lain melalui media elektronik. Tindakan ini dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Penanganan kasus cyberstalking oleh pihak berwenang memerlukan bukti yang kuat dan dukungan dari korban serta kesaksian dari saksi-saksi yang relevan. Cybercrime dan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan teknologi dan kesadaran pengguna adalah kunci dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan cyber atau cybercrime. Selain itu, Undang-Undang ITE menyediakan kerangka hukum untuk menindak tegas pelaku kejahatan cyber di Indonesia. Berikut ada referensi yang saya ambil untuk presentasi ini.
Demikian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Keep spirit and always positive thinking for a better tomorrow. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.